اللهم صل وسلم، اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم اللهم صل وسلم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب، زده شرفا يا رب، زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا. ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله عليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. فاتحة بالقبول تمام كل السول ونيل خير كل المأمول مبرئا للغو والفضول ثم إلى حضرة سيدنا الرسول وآله وأصحابه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الناس أعقل الناس. Waqad ruya dan sungguh ada diriwayatkan anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sesungguhnya beliau qala telah bersabda afdalun nasi aqalun nasi
seafdol-afdolnya manusia, manusia yang paling utama kata Nabi aqalun nasi, orang yang paling akal, waras akalnya, manusia yang paling berakal. Afdolun nasi, seafdol-afdol manusia, aqal huwa aqalun nasi, dialah manusia yang paling berakal. Jadi manusia yang paling afdol itu manusia yang paling berakal kata Nabi. Akal itu fungsi ya. Akal itu fungsi. Kalau bendanya dimagun, yang di sini itu dimag tuh, yang bundar tuh, itu dimag. Jadi kalau bendanya namanya dimagun. Kalau fungsi dari dimag tuh akal. Jadi otak itu dimag. Kalau akal itu fungsi, makanya afala ta'qilun liqaumi yatafakkarun la ayatil liulil albab. Jadi kalau otak itu bendanya dimagun, kalau fungsinya akal. Kambing ada otaknya enggak? Ada otaknya? Akalnya ada? Nggak ada. Ayam ada otaknya? Ada akalnya. Makanya kalau dia kawin pinggir jalan biarin aja, ayam namanya nggak ada akalnya. Maka salah ngomong lu orang nggak ada akalnya, nggak. Ini orang nggak ada otaknya, ada otaknya cuma nggak berfungsi sebagai. Jadi omongan kita salah. Ini orang nggak ada otaknya nih, ada otaknya nih cuma nggak dipakai sebagai akal. Karena kambing ada otaknya, cuma nggak dipakai sebagai akal. Makanya dia bukan mukallaf. Kambing bukan binatang, bukan mukallaf karena dikasih dimag tapi nggak berfungsi sebagai akal. Jadi kalau kita ngajarin burung, mana yang hobi burung nih? Ya ngajarin burung, assalamualaikum, assalamualaikum, jangan dijawab assalamualaikum, waalaikumsalam, yang jawab bego itu. Kan beo, assalamualaikum, waalaikumsalam itu beo, enggak. Bukan ucapan mukallaf, enggak wajib dijawab. Kalau yang ngomong manusia assalamualaikum waalaikumsalam, karena dua-duanya mukallaf. Beyok kan diajarin assalamualaikum waalaikumsalam, bego lo, itu mah beyok yang ngasih salam ngapa dijawab. Jadi nggak ada kewajiban jawab kalau yang mengucapkan bukan mukallaf. Nah kalau kita assalamualaikum waalaikumsalam, Nabi katakan nih afdolun nasi, seabdol-abdolnya manusia, aqalun, asalnya huwa, dialah aqalun nasi, yang paling berakal daripada manusia, yang paling memfungsikan otaknya itu aqalun nasi. Wa ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam, dan ada diriwayatkan darinya Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sesungguhnya beliau telah bersabda, wal aqlu haitsu kana alufun al aqlu haitsu kana ma'lufun. Sesungguhnya Nabi telah bersabda, al aqlu, akal itu, haitsu kana, di mana bahwasanya ia aluf, ya mencintai, ma'luf akan dicintai. Aluf itu yang penuh dengan cinta. Ya, di mana akal itu aluf, ya penuh dengan cinta, nanti maklub akan dicintai juga. Kalau aluf penuh dengan cinta, maklub akan dicintai. Jadi haitsukan al aqlu haitsukan, akal di mana bahwasanya dia aluf penuh dengan cinta, nanti maklub akan dicintai. Jadi aluf tuh yang mencintai persahabatan, yang mencintai orang lain, nanti dia maklub. Al-aqlu haitsu kana aluf, akal di mana bahwasanya ia aluf sangat mencintai, nanti maklub akan sangat kalau dia sangat cinta nanti akan dicintai juga. Sama sifat juga, kalau kita sangat cinta orang nanti kita akan dicintai, ya kan? Makanya orang bilang kalau cinta sudah melekat, tai kambing rasa, yang rasa coklat berarti pernah nyobain. Kalau cinta sudah melekat, tai kambing rasa coklat berarti udah nyobain. Dia tahu rasa coklat, tai kambing rasanya apa? Kayaknya pahit dah. Benar nggak? Iya. Kalau cinta sudah melekat, tai kambing rasa coklat. Nanti pernah nyobain? Belum pernah. Itu tahu coklat gimana? Kalau tahu coklat berarti pernah nyobain. Kayaknya sih dari bentuknya pahit kalau kita jilat ya. Maka Nabi katakan al-aqlu, akal itu, haitsu, sekira-kira, haitsu bisa diterjemahkan sekira atau di mana. Al-aqlu di mana bahwasanya ya haitsu kanal aqlu aluf ma'luf. Kalau dia penuh cinta nanti maklub akan dicintai. Wa qad qila fi ta'wili qaulihi ta'ala, dan sungguh ada dikatakan ulama
fi ta'wili, di dalam mentakwilkan. Takwil itu ikhrajul makna al makna asli, itu takwil, menggali makna di balik makna yang betul itu takwil. Wa qad qila, dan sungguh ada dikatakan ulama, fi ta'wili, di dalam mentakwilkan, menggali makna firman-Nya Allah Ta'ala, kul kullu ya'malu ala syakirati ay bihasabi aqlih. Kul, katakanlah oleh Muhammad, kullun, masing-masing, ya'malu, berbuat, ala syakilati ay ala hasabi hasabi aqli, seukuran akalnya. Kul kullu ya'malu ala hasabi aqli, katakanlah oleh Muhammad, masing-masing berbuat atas ukuran akalnya. Jadi kul kullu ya'malu ala syakilati, dalam tafsir kul kullu ya'malu ala hasabi aqli, masing-masing berbuat atas dasar ukuran akalnya. Makanya kalau ngajak orang ngomong tuh sesuaikan, ya, kalimunas ala qadri ukulihim. Kalau tukang mancing jangan diajak ngomong dalil usul fikih, ya, kalimunas ala qadri ukulihim, ajak bicara manusia atas dasar akal mereka. Jadi sesuaikan, jangan di depan nenek-nenek memang penetrasi, akselerasi, kata nenek apa ngomong apa sih dia, gue mau tahu sisi yang buat nyambel. Rasi. Kalimun nas ala qadri uqulim, ajak bicara manusia atas dasar akalnya. Makanya saya lebih seneng ngomong kalian di depan orang pinter dah. Bapak kalau di depan orang kampung kita ngomong apa, gue mau pilih ya ngelucu nggak bisa gitu. Enakan sekalian ngomong depan orang pinter dah gitu, ngomong yang pelik-pelik udah makanan dia sehari kan gitu. Cuma kadang-kadang terbalik, kalau ceramah-ceramah di kantor-kantor pejabat Ustad ngomongnya yang ringan-ringan aja dah, yang lucu-lucu lah, terbalik ini. Saya bilang bapak-bapak nih dulu depan LIPI gitu, Lembaga Indonesia LIPI itu. Ustaz ngomongnya yang lucu-lucu aja. Ya saya bilang kalau mau lucu panggil aja Tukul sini, jangan panggil saya. Yusni Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, itu kan banyak profesor-profesor, itu pesennya Ustaz ngomongnya yang lucu-lucu. Mungkin mereka udah berat urusan sehari-hari jadi pengen yang ringan-ringan aja. Saya husnuzan ya omongan saya, paling takarannya itu mau omongan gua dulu itu mah gitu. Tapi kadang-kadang saya lebih seneng ngomong di depan orang-orang pinter, sekalian kita ngomong yang susah-susah ya. Kalau salah biar dibenerin. Kalau depan orang kampung repot, gua ngomong apa ya, kan orang kampung maunya dari A sampai Z cekakak kan, sampai berkencing di celana kalau muludan tuh saking lucunya kan. Ini kalimun nas ala qadri ukulihim, ajak bicara manusia atas dasar akal mereka, kadar akalnya. Jadi kalau ibu-ibu ya ajak ngomong yang enak-enak aja, nyanyiin dia indung-indung kepala, indung-indung kepala, jangan lindung mulu dan kecilan, kepala gabus biar bisa dipecak. Indung-indung kepala lindung, hujan diudik di sini, majir kok bendung apa? Hujan diudik di sini mendung, anak siapa pakai kerudung, mata melirik, kaki ke dasar kotok padahal. Orang kampung gitu. Kan ini kullu ya'malu ala hasabi aqlih di tafsirannya. Katakanlah oleh Muhammad, masing-masing beramal atas ukuran ala hasabi aqlih. Wa qala al-Qasim ibn Muhammadin kanatil arabu taqulu man lam yakun aqluhu aglaba khisalil khairi alaihi kana hatfuhu fi aglabi khisalil khairi alaihi. Wa qala al-Qasim ibn Muhammadin, al-Qasim ibn Muhammad, kanatil arabu, bahwasanya orang-orang Arab itu taqulu ada berucap, man lam yakun, siapa orang yang tidak akluhu akalnya, aglaba yang paling dominan, khisalil khairi atau perkara yang baik atas dirinya. Man lam yakun akluhu, siapa orang yang akalnya aglaba tidak lebih dominan, khisalil khairi perkara yang baik, atau kalau akalnya tidak menjadi hal yang dominan atas perkara yang baik atas dirinya, kana hatpuhu, maka bahwasanya hatpuhu kematiannya, fi aglabi pada yang lebih dominan, khisalil khairi perkara yang baik atas dirinya. Jadi man lam yakun, siapa orang yang tidak akluhu akalnya, aglaba khisalil yang paling dominan dari perkara-perkara yang baik atas dirinya, kana hatpuhu bahwasanya kematiannya, fi aglabi khisalil khairi pada yang lebih dominan perkara yang baik atas dirinya.
Jadi kalau akalnya tidak dominan, jangan pakai akal mulu, pakai agama. Man lam yakun, siapa orang yang tidak akluhu, akalnya, aglaba, lebih dominan, khisalil khairi alai, perkara yang baik atas dirinya, kana hatpuhu, maka hatpuhu, kematiannya, fi aglabi khairi salil, pada yang paling dominan perkara-perkara yang baik atas dirinya. Jadi maksudnya jangan melulu pakai akal, pakai juga agama. Ini yang disebut hidayatuddin. Meskipun akal itu hidayah juga, maka Syekh Rashid Ridha dalam menafsirkan ayat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil, hidayah ihdina, tunjuki kami ya Allah. Hidayah itu at-tariqul musilu ilal matlub, itu hidayah. At-tariq al-musil ilal matlub, jalan yang bisa menyampaikan kita kepada apa yang kita cari, itu hidayah. Atau suluku tariqin yusilu ilal matlub, menempuh jalan yang bisa mengantarkan kita kepada apa yang kita tuntut, itu hidayah. Ya, jadi kita minta ihdinas sirah, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, hidayah. Untuk sampai pada siratal mustaqim Allah kasih hidayah tuh. Hidayah 4 kata Syekh Rashid Ridha dalam tafsir Al-Manar tuh. Pertama hidayatul wijdan, yang kedua hidayatul hawas wal masyair, yang ketiga hidayatul aqli, yang keempat hidayatul din. 4. Jadi sebetulnya manusia bisa sampai kepada siratal mustaqim dengan potensi ini. Pertama hidayatul wijdan, petunjuk insting, perasaan asli, wijdan. Tuh kalau kita lihat ayam biang, ya kalau kita deketin marah dia mendel kan, jok itu menunjukkan kekuatannya, dia unjukin tuh sayap jok itu tuh, ini yang pada bangun kan, kita ngeri nggak? Ngeri, deketin diapain? Dipendel. Tuh wijdan, menangkap sinar bahaya dengan wijdan. Itu bukan dengan akal, bukan melihat ini bahaya pakai akalnya, bukan. Akalnya ada tapi otaknya ada tapi nggak berfungsi sebagai akal, itu wijdan. Jadi menangkap sinyal bahaya maka ini pada bangun semuanya. Sama kalau mau berantem juga ayam gitu nggak? Bukan, itu sebetulnya gertakan melawannya, pada bangun. Nah, itu gertakan itu sebetulnya, baru dia main hajar-hajaran. Jadi kayak Mike Tyson juga kalau mau tinju dia plototin orang tuh. Orang sebelum petinju udah down duluan mentalnya, itu pinter Mike Tyson itu plototin. Lah orang kalau diplototin nyalinya jatuh, disenggol aja juga jatuh. Sebenarnya bukan kekuatan pukulan, mentalnya udah jatuh duluan. Karena kalau mental udah jatuh duluan, dijorokin juga jatuh. Ini dipukul Mike Tyson, pukulannya berat, mentalnya udah jatuh udah 2 kali. Jadi kekuatan pukulan 2 kali lipat. Ya, satu kekuatannya 2, orang itu sudah down. Nah, itu wijdan tuh, wijdan. Kalau ada elang di atas, ayam pasti nyembunyiin apa, nyanak ya kan? Itu dia menangkap sinyal bahaya, itu bukan akal tuh, wijdan Allah kasih. Itu ketajaman insting binatang tuh lebih tajam daripada ketajaman insting manusia. Kita lihat anak perempuan pada jam 3 malam, anak laki pada pinggir jalan pada boncengan tuh, emaknya instingnya, ya Allah, orang tuanya instingnya. Saya bilang, neng pulang neng, lu cakep gitu, cakep, pulang sana pulang. Kesian kita ngeliatnya itu, orang tuanya instingnya kalah tajam dengan ayam. Elangnya masih di langit, udah diumpetin tuh anaknya karena menangkap sinyal. Nah, orang tua nih nggak pandai menangkap sinyal bahaya, itu bahaya bener. Anak perempuannya cakep jam 3 malam di luar lagi pada rame-rame tuh. Kalau anak laki pikiran lagi kagak tuh, anak perempuan jadi korban nanti. Nauzubillah min wijdan. Udah yang kedua hidayatul hawas wal masyair, dikasih sama Allah petunjuk panca indera untuk sampai kepada siratal mustaqim. Kuping dipakai untuk mendengar, mata melihat. Makanya Allah singgung, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubul la yafqahuna biha wa lahum a'yunul la yubsiruna biha wa lahum adhanul la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Gitu. Dikasih mata nggak pakai melihat, kasih kuping nggak pakai mendengar, itu ulaika kal an'am, mereka laksana hewan ternak kata Allah. Seperti hewan ternak, seperti kambing. Kita suka makan soto kambing nggak di pinggir jalan? Suka ya, soto dudung Roksi ya, kan ada kan dudung Roksi 3 kaki 3 saudara ya. Saya semuanya sudah saya anuin, datangin makan. Di baskom pun tutup ya baskom ya, kita angkat ada macam-macam ya. Kira-kira nih kalau ada kuping orang kita jadi makan nggak? Kita angkat ada kuping orang, yang kita cari kuping kambing, ada masih berharga kuping kambing tuh ya. Kita angkat ada kaki orang di situ gede banget, lebih berharga kaki kambing yang kecil, betul.
tuh manusia kalah mulia tuh. Makanya kuping dipakai buat dengerin yang baik. Ikutin alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah. Maka kalau dengar azan tidak dipenuhi sama mau kuping kambing tuh. Lebih baik kuping kambing kita makan soto, enak lah kuping orang kita. Masya Allah, kuping orang kabur kita. Kaki orang gede nggak? Lebih gede mana kaki kambing? Tapi kalau di baskom ada kaki orang, jadi nggak kita makan? Kita angkat gitu. Allahu Akbar, kaki orang tuh gede banget betisnya lagi, kabur kita nggak jadi. Lebih baik kaki itu kalau dikasih mata nggak dipakai untuk melihat kebaikan. Kuping itu ulaika kal an'am bal hum adall, lebih sesat. Lebih berharga kaki kambing daripada kaki orang, dan lebih berharga kuping kambing daripada kuping. Tuh hidayatul hawas, pakai nih hawas. Anjing lebih tajam lagi. Makanya kan kalau anjing menggonggong sunnah a'udzubillahi. Kenapa a'udzubillahi minasyaitan? Kan dia sedang lihat setan. Kok a'udzubillahi minasyaitan. Kuda tuh kalau malam kata Nabi ya, hison, himar. Berarti dia sedang setan tuh. Kayaknya orang dulu suka miara kuda. Orang dulu di tempat saya sering miara kuda tuh. Kalau kuda di belakang bunyi, kata nenek saya tuh, Neng ada kuntilanak. Apa buktinya? Itu kuda tuh dia kalau lihat kuntilanak tuh makanya di film-film kalau bunyi kuda serem nggak? Iya, gambarannya ada apa? Wah, ada kuntilanak. Saya suka nginepnya itu kuda ribut sama ada kuntilanak, langsung udah takut. Bener, kuda, anjing menggonggong, serigala, berarti dia sedang lihat setan. Sunnah a'udzubillahi minasyaitan. Maka ini jangan tersinggung kalau pulang malam digogongin anjing. Wah kok ini setan baru pulang mancing nih. Pulang malam digogongin anjing, astagfirullah. Dia tahu bahwa yang pulang siapa? Setan baru pulang mancing nih. Kok gitu, ayam berkokok minta yang baik-baik karena sedang lihat malaikat. Itu hidayatul hawas, lebih tajam hawasnya, panca inderanya binatang ketimbang manusia. Mampu dilihat oleh mereka, nggak mampu. Itu hidayatul hawas wal masyair. Yang ketiga hidayatul aqlin. Jadi sebetulnya dengan akal itu orang sampai kepada siratal mustaqim. Maka disebut di sini ya faman lam yakun aqluhu aglaba khisalil khairi alaihi, siapa yang akalnya tidak paling dominan dari perkara-perkara yang baik atas dirinya, kana hatfuhu, maka bahwasanya kematiannya fi aglabi paling dominan khisalil khairi, perkara yang baik atas dirinya. Akal sampai kepada siratal mustaqim itu akal. Tapi sampai pada batas kata ulama baik dan tidak baik. Jadi akal itu sampai pada kesimpulan ini baik, ini tidak baik. Benar dan tidak benar bukan akal tuh. Benar dan tidak benar itu bahasa agama, maka butuh hidayatuddin, petunjuk agama. Kalau akal itu sampai pada batas ini baik dan tidak baik, bisa jadi yang baik menurut akal tapi tidak benar menurut agama, maka bahasa hak dan batil itu bukan bahasa akal. Bahasa akal itu sampai pada batas baik dan tidak baik, sampai kepada kata benar dan tidak, harus butuh hidayatuddin, petunjuk agama. Kayaknya saya katakan hipotesa aja. Antara nikah dengan zina itu mungkin bedanya tipis doang. Zina dengan nikah, orang nikah itu ya untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, ya. Zina juga begitu, cuma ini kebutuhan biologisnya dengan syariat, dengan akad nih. Kalau ini cukup dengan 100.000, 50.000, benar gak? Benar. Kalau yang benar pernah, jangan-jangan itu. Makanya orang bilang ngapain repot-repot nikah, beli roti buaya, besanan berapa juta keluar. Kalau hanya sekedar ingin memenuhi kebutuhan biologis, cukup dengan 100.000. Ya 150 nya manggut-manggut, iya kan ya. Cukup 50.000 pinggir rel kereta, gelar tikar pakai kardus, selesai dah. Tapi kan itu tidak benar menurut agama. Maka agama itu sampai pada kesimpulan benar dan tidak benar. Kalau akal baik dan tidak baik. Makanya orang menikah dengan orang tidak menikah bedanya tipis. Kedua-duanya sama-sama memenuhi kebutuhan biologis dia. Cuma ini dengan syariat, kalau ini tidak dengan syariat, maka butuh agama untuk tidak mengatakan hanya sekedar baik dan tidak baik, tapi benar dan tidak. Jadi benar dan tidak benar itu bahasa agama, harus berdasarkan wahyu. Makanya khomer itu bisa jadi orang bilang benar, baik. Dia kalau puyeng-puyeng dia mabok aja hilang, udah puyeng, tapi tidak benar. Orang kan ada udah kebanyakan pusing di barat tuh, kalau macam banyak masalah minum aja, minum dia, udah ngilangin persoalan sehari-harinya udah. Tapi itu tidak benar menurut
Jadi minum khamr itu bagi mereka solusi untuk menghilangkan kepenatan hidup. Makanya kalau pulang kerja kumpul-kumpul minum-minum. Padahal bukan menghilangkan masalah, malah bikin masalah baru pulang mabok, pulang ke rumah bini digamparin kan gitu. Karena mabok, pikirannya penat, dihilangkan. Itu baik bagi mereka tapi tidak benar menurut agama. Maka hidup itu harus berdasarkan agama, bukan berdasarkan akal. Nanti pilih zina, bukan pilih nikah. Nanti pilih yang haram. Orang korupsi itu kenapa masih lakukan korupsi? Karena menguntungkan. Korupsi miliaran. Kalau ketahuan paling di penjara 50 tahun, sementara duitnya yang dikorupsi masih ada tuh. Jadi keluar dari penjara orang kaya juga koruptor tuh. Ya, koruptor itu dia mencuri, emang korupsi triliunan, di penjara 10 tahun. Dia keluar dari penjara duitnya masih ada, apalagi kalau deposito 10 triliun. Jadi keluar dari penjara tetap orang kaya karena masih ada simpanan itu, makanya masih melakukan korupsi karena bagi akalnya baik, menguntungkan. Tapi kan agama nggak mau kita ya, karena itu tidak benar. Itu 4, hidayatul wijdan, hidayatul hawas wal masyair, hidayatul akli. Kalau yang 3 ini masih di badan semuanya tuh, wijdan, hawas, akal masih di badan semuanya. Tapi kalau hidayatul din udah di luar badan tuh, di atas kepala, sejengkal di atas, di langit kalau hidayah turun hidayah. Itu agama. Jadi agama tuh sudah di luar badan kita butuh lagi hidayah di luar badan kita, di luar insting, panca indera, terus di luar akal. Nah, hidayatuddin, petunjuk agama. Ini kalau sore-sore gini lah ngapain enaknya nih? Hah? Ngopi ya? Ngopi, pisang goreng, ini enggak? Duit di kantong 20 juta dah. Ya, punya murai gacor, cica ijo gacor, kacer gacor, semuanya gacor, enak bini. Ada bininya gacor banget dari pagi sampai siang bebunyi juga. Gue bilang bini lu dimpanin kerotok. Lah bini gacor banget. Ngomel dari pagi sampai jam 12 siang. Lu bini lu gacor banget, pindah yuk berisik. Kalau murai sih enak, kita kongkok ngobrol murai gacor gitu. Nah ini bininya gacor, masya Allah, kopi nggak keluar, bini gacor banget. Gue bini lu dimpanin kerotok, jangan-jangan. Tuh petunjuk ya. Wakila fi mansuril hikam, dan ada dikatakan dalam mansuril hikam ya, mansur ya, tebaran-tebaran hikmah. Kullu syai'in idza kasura rakhusa illal aqlu. Ada kullu syai'in idza kasura rakhusa illal adab. Ini ada kullu syai'in dikatakan dalam mansur hikam, tebaran-tebaran hikmah. Kullu syai'in, segala sesuatu, idza kasura, bila banyak, rakhusa, menjadi murah, illal aqlu, kecuali akal. Akal itu tetap marah. Segala sesuatu kalau banyak jadi murah. Itu nah hukum supply dan demand kan gitu ya. Barang kalau banyak harganya murah apa mahal? Murah. Kalau sedikit, makanya hukum ihtikar itu haram, menimbun. Dibikin jarang barang tuh di pasaran agar, makanya kalau ingin naikin harga tuh barang-barang disembunyikan di gudang, ihtikar, ditimbun. Haram tuh ihtikar ya. Orang ihtikar itu harus dihukum mati tuh. Nah di Indonesia nih minyak curah itu kalau ihtikar dihukum mati dalam Islam tuh. Al-ihtikaru haram, itu hukum supply demand. Segala sesuatu kalau banyak itu harganya jadi murah. Rambutan tuh kalau bulan musim seikat 10.000, betul nggak? Kalau bulan musim nih seikat 10, kalau udah musim 10.000 3, 10.000 3, turun lagi 10.000 4, turun lagi udah lu makan aja gua kagak jual, udah murah kan begitu. Nah yang mahal tetap akal, adab. Kullu syai'in idza kasura rakhusa illal aqlu, ada illal adab. Segala sesuatu tuh kalau banyak menjadi murah kecuali akal tetap mahal. Maka jangan dirusak, jangan mukul kepala ya, karena ini ada anugerah Allah nih, dimag, otak. Maka mulakamah tuh tinju tuh haram. Hukmul mulakamati haram, baik nontonnya langsung atau penyelenggaranya haram. Bab tinju itu mukulnya dia apa? Pala. Makanya kalau kita jadi guru jangan suka mukul muka, jangan, itu tempat kehormatan. Itu anak seblak aja pakai rotan tangannya gitu, jangan dipukul tempel, ini nggak boleh, haram. Ya, ini di sini ada otak nih. Makanya tinju itu hukumnya haram karena merusak apa? Ya orang dipukul perutnya iya ada poinnya, tapi dipukul pala poinnya lebih tinggi. Kalau pukul perut 5, kalau pala 10 tuh. Makanya menang kalau banyak mukul kepala. Nah sasaran Muhammad Ali itu kan Parkinson karena kerusakan sarafnya tuh. Karena berapa tahun dipukulin palanya. Makanya haram tuh hukmul mulakamah. Mulakamah tuh tinju haram.
Karena apa? Memukul ini nih, nggak boleh dalam agama mukul kepala. Ya kalau dipukulin pala tuh goyang-goyang, Muhammad Ali Parkinson tuh begitu, goyang, ngomong nggak bisa bergerak, ya nggak bisa cepat, karena udah rusak ininya. Maka di sini jangan sampai dirusak nih. Ini makanya kullu syai'in idza kasura rahusa illal aqlu, segala sesuatu itu kalau banyak jadi rahusor murah, illal akal, kecuali yang lainnya. Kullu syai'in idza kasura rahusa illal adab, akhlak juga. Akhlak nggak pernah murah, mahal terus. Akal nggak pernah murah, mahal. Segala sesuatu bisa turun harga kecuali akal dan adab. Demen, ada nggak orang ngomong, gue mah enak banget sama dia, orangnya sopan banget begitu? Ada nggak? Gue mah enak banget sama tuh orang, kalau itu orang sopan banget. Ada nggak? Nggak ada, yang ngomong gila tuh ya. Iya, gue mau gedek banget sama dia, kalau lewat sopan banget, misi pak, enak banget gue sama dia tuh begitu. Ada nggak begitu? Ini yang ngomong yang gila nih. Makanya akhlak itu tidak pernah kullu syai'in idza kasura illal aqlu, kullu syai'in idza kasura illal adab. Cuma akal dan adabnya nggak pernah murah. Jadi kullu syai'in idza kasura rahusa illal aql. Fa innahu idza kasura ghala. Karena sesungguhnya akal itu idza kasura bila banyak, ghala menjadi mahal. Ya, kullu syai'in idza, segala sesuatu itu selain akal kalau banyak itu jadi murah. Sekarang fa idza kasural aqlu ghala, maka bila ia banyak tuh akal, banyak yang pinter, ghala mahal jadinya. Kalau sedikit segala sesuatu kalau banyak jadi murah. Kalau akal sebaliknya, kalau banyak malah mahal. Wa idza fa innahu, karena sesungguhnya ia idza kasura, bila banyak, ghala mahallah ia. Kalau segala sesuatu yang lain selain akal dan adab malah murah. Kalau akal dan adab banyak itu malah mahal. Fa innahu idza kasura ghala, karena sesungguhnya ia idza kasura yaksuru, bila banyak, ghala mahallah ia. Wa qala ba'dul bulaghai, dan telah berkata sebagian ahli-ahli balaghah. Bulaghah itu ahli-ahli balaghah ya, bulaghah. Innal aqila min aqlihi fi irsyadin. Innal aqila, sesungguhnya orang yang berakal itu, min aqlihi, daripada bagus akalnya, fi irsyadi, di dalam hidayah, irsyad. Kalau orang akalnya bagus, dia dalam hidayah tuh. Akalnya berfungsi fi irsyadin, ia di dalam irsyad. Dalam irsyad itu bisa hidayah atau terarah hidupnya. Wa min ra'yihi, dan dari pendapatnya orang yang berakal, fi imdadin, di dalam imdad, pertolongan. Kalau akalnya bagus nanti dalam pertolongan, baca solusi, ada solusinya karena akalnya imdad tuh musa'adah, pertolongan. Fa qauluhu sadidun, maka ucapannya sadid, lurus. Kalau orang yang berakal itu ucapannya hati-hati nih, kita kalau tidur, kata Nabi, kalau kita nggak bebacaan itu, kata Ali bin Abi Thalib, orang yang tidak berakal kalau dia tidur tidak bebacaan. Kalau orang tidak berakal, orang apa berarti? Orang gila aja. Kalau kita tidur nggak doa, tuh orang gila tidur tuh, gitu tuh bahasa agama. Makanya kalau tidur bebacaan banyak tuh dalam Al-Qur'an, kita baca Qul huwallah 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, terus akhir surah ayat kursi. Terus akhir surah Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh fangsurna alal. Akhir surah Al-Kahfi, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, sampai faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Tambah lagi Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun 1 kali, istighfar 3 kali. Itu Nabi gitu. Maka kalau orang yang mau tidur yang gak bebacaan, kata Nabi, bukan orang yang berakal walas, bila ia awa ila firasi, dia turun ke kasurnya tidak bebacaan. Berarti kalau tidak berakal orang apa? Orang gila. Maka babak kita tuh orang gila lagi tidur tuh. Jadi kalau tidur nggak bismika Allahumma ayo bismika, disebut orang tuh orang gila lagi tidur. Jangan tersinggung tuh kalau bilang orang gila nggak tidur, karena kita tidurnya tidak bebacaan. Maka doalah sebelum tidur. Ahli-ahli balaghah ngomong innal aqila, sesungguhnya orang yang berakal itu, min aklihi, sebagian dari kewarasannya, fi irsadin, berada dalam irsad. Irsad itu ada terarah dalam hidupnya, irsad, arahan. Wa min ra'yihi, dan daripada pendapatnya, fi imdadin, di dalam pertolongan. Imdad ada pertolongan tuh dalam pendapatnya.
Faqauluhu sadid, maka ucapannya sadid lurus. Wa fi'luhu hamid, dan perbuatannya terpuji. Itu kalau orang yang berakal waras, omongannya lurus, perbuatannya terpuji. Qauluhu sadid, fi'luhu hamid. Hamid ay mahmud, wazan fa'il itu wazan maf'ul ya. Hamid ay mahmud, wa fi'luhu hamidun ay mahmudun. Itu kalau orang pintar tuh, innal aqila, sesungguhnya orang yang bakala itu min aklihi, daripada akalnya, fi irsyadin, dalam keterarahan hidup irsyad, wa min ra'yihi, dan dari pendapatnya, fi imdadin, di dalam bisa ngasih pertolongan imdad ya. Faqauluhu, maka ucapannya sadid lurus, wa fi'luhu hamid, dan perbuatannya terpuji. Nah sebaiknya wal jahilu, dan sedangkan orang jahil, orang bodoh, jahil nggak boleh jahil dalam agama. Jadi ada ucapan istilah jahil nggak boleh ya. Majlisul juhala nggak boleh, majlis orang bukan, ini majlisul mustarsyidin ya, majlis orang-orang yang tidak tahu tapi pengen tahu, itu mustarsyid. Kalau jahil itu bahaya, nggak boleh ya. Jahil itu nggak boleh dalam agama. Beda jahil dengan kata Imam ar-rijalu arba, manusia itu ada empat tipe. Misalnya rajulun yadri annahu yadri fahuwa alimun fattabi'u, rajulun yadri annahu yadri, ada seseorang yang berilmu dan dia tahu kalau ia berilmu. Rajulun yadri annahu yadri, ada seorang pinter dan ia tahu kalau dirinya pinter. Fadzalika alimun fattabi'u, itu orang alim, ikuti dia, tuh alim yang pertama. Yang kedua, rajulun la yadri annahu yadri, ada orang yang tahu dia alim tapi dia tidak tahu kalau dirinya alim. Dzalika ghafilun fanabbihu, itu orang yang lalai, ingetin dia. Ustadz nih ilmunya banyak, jangan tongkrong pinggir jalan, nggak pantas gitu ya. Dua tuh ya, itu orang yang rajulun yadri, rajulun la yadri annahu yadri, itu ada orang yang alim tapi dia tidak tahu kalau dirinya fanabbi fa annahu ghafilun, itu orang yang ghafil, fanabbihuhu, ingetin dia tuh. Yang ketiga, rajulun la yadri fahuwa yadri annahu la yadri, ada orang bodoh tapi dia tahu kalau dirinya bodoh. Rajulun la yadri fahuwa yadri annahu la yadri fadzalika mustarsidun fa'allim, itu orang mustarsid, orang yang minta diajarin. Fa'allimuhu, ajarin dia. Bodoh dan dia tahu kalau dirinya mustarsid. Rajulun la yadri fahuwa yadri annahu la yadri fadzalika mustarsidun fa'allimuhu, dia itu orang mustarsid, ajarin dia. Yang ketiga nih nggak boleh, rajulun la yadri fahuwa la yadri annahu la yadri, ada orang goblok dia tidak tahu kalau dirinya goblok. Fadzalika jahilun, itu orang jahil ya. Farfudu, ya tolak, jauhi ya, bahaya nanti ketularan bodoh. Makanya saya punya Ustadz Sulaiman tuh majelis, saya kasih majlisul mustarsyidin. Nggak boleh majlisul juhala. Jahil itu nggak boleh dalam agama. Jahil itu rajulun la yadri fahuwa la yadri annahu la yadri, orang bodoh dan ia tidak tahu kalau dirinya Jadi bahasa bodoh nggak boleh dalam agama. Kalau jahil masih boleh. Jahil itu mustarsyid, nah, orang yang minta dia. Orang jahil nggak bodoh ya. Yang boleh mustarsyid, orang yang la yadri fahuwa la yadri annahu la yadri. Ada orang yang bodoh tapi dia tahu kalau dirinya rajulun la yadri fahuwa yadri annahu la yadri fadzalika mustarsyidun fa'allimu, itu mustarsyid. Kalau orang bodoh, rajulun la yadri fahuwa la yadri annahu la yadri, orang bodoh dan ia tidak tahu kalau dirinya fadzalika jahilun, maka itu orang bodoh. Farfudu, jauhi, bahaya. Orang goblok nggak tahu kalau dirinya bodoh, orang goblok nggak tahu kalau dirinya goblok. Kalau orang goblok tahu dirinya goblok masih bagus, ajarin. Mustarsyid beda. Jadi bahasa agama itu ada alim, ada ghafil, ada mustarsyid, ada jahil. Makanya Ustadz Sulaiman yang biasa ngaji saya kasih majelisnya nama majlisul mustarsyidin, majelisnya mustarsyidin, yang rajulun la yadri fahuwa yadri annahu la yadri, orang bodoh tapi dia tahu kalau dirinya bodoh. Bahaya, nggak boleh dalam agama. Jahil. Wal jahilu, dan orang jahil itu min jahlihi, daripada kebodohannya, fi igwain, di dalam kesesatan. Orang bodoh di dalam kebodohannya, fi igwain ay fi dhalalin, orang bodoh itu pasti dalam
kesesatan. Wal jahilu, dan orang bodoh itu min jahlihi, dari kebodohannya, fi igwain, berada di dalam igwa, ay dhalalin, kesesatan. Wa min hawahu, dan daripada hawakin, fi igra'in, dalam keterperdayaan, ketertipuan, igra. Wa min hawahu, dan daripada hawa keinginannya, fi igra'in, di dalam keterperdayaan. Orang bodoh tuh kalau memenuhi hawa keinginannya, igra, dalam keterperdayaan. Fa qauluhu saqimun, maka ucapannya saqimun, sakit, nggak lurus, nggak bagus. Kalau tadi qauluhu sadid, kalau ini qauluhu saqim, omongannya sakim, sakit, nggak ada maknanya. Wa fi'luhu dzamimun, dan perbuatnya dzamim, ay madmum, tercela. Beda kan orang alim tadi ya. Innal aqila min aqlihi fi irsyadin wa min ra'yihi fi imdadin, fa qauluhu sadid wa fi'luhu hamid. Nah kalau aksuhu, orang jahil itu sebaliknya, wal jahilu, dan orang jahil itu min jahli, daripada kebodohannya, fi igwain, di dalam kesesatan. Ya orang bodoh gelap. Nah kalau bodoh mulu sesat terus. Nanti yang benar bisa yang salah bisa dibenerin karena nah, sesat lah gitu. Ya, yang batil dibenerin itu karena kebodohannya, fi dhalal, fi igwa. Wa min hawahu, dan daripada keinginannya, fi igra'in, dalam keterperdayaan. Fa qauluhu saqimun, maka ucapannya sakim, rusak, sakit. Wa fi'luhu dzamim, dan perbuatnya dzamim, ay madmum, tercela. Bahaya. Jadi jangan nyebut bodoh, jangan ya, mustarsyid. Ana mustarsyid, kan ana jahil nggak boleh, saya bodoh nggak. Kalau kita bilang saya bodoh, berarti kita tuh orang yang goblok, kita nggak tahu kalau kita Kalau mustarsyid itu rajulun la yadri fahuwa yadri annahu la yadri. Orang yang bodoh tapi dia tahu kalau dirinya itu, fadzalika mustarsyidun fa'allimuh, katanya itu orang mustarsyid, maka ajarkanlah ia. Wal jahilu, orang jahil itu rajulun la yadri fahuwa la yadri annahu la yadri. Orang bodoh dan dia tidak tahu kalau dirinya bodoh, itu jahilun, orang bodoh. Farfutuh, jauhi, tolak dia, jangan nanti ketularan bodoh. Makanya kata Habib Zain bin Sumet, lebih baik ngapalin zubat daripada ngapalin maulid. Lebih baik ngapalin zubat tuh yang fikih-fikih dalam bentuk nazam daripada ngapalin Barzanji, Simtud Duror. Itu lebih baik ngapalin zubat karena ilmu. Itu juga ilmu juga, tapi dihitung lebih afdol, lebih baik ngapalin zubat tuh yang 1000 bait ketimbang ngapalin Barzanji. Karena saya kadang kalau ada orang apal Barzanji sebenarnya ya kagum juga, tapi tidak lebih mengagumkan saya daripada orang yang hafal zubat. Zubat itu kan diapalin, walimatul ursi bisyatin qad nudib lakin ijabatun bilang udrin tajib wa in arada man da'ahu ya'kulu fa fi'luhu min shaumin naflin afdalu. Ini itu zubat kita hafalin ya. Wa kullu muhimmin in qasadu tahassulah min ghairi ayyatabiru man fa'alah. Wa kullu muhimmin, dan semua perkara-perkara yang penting, in qasadu, jikalau mereka menyengaja, tahassulah, untuk mengerjakannya, min ghairi ayyatabiru ila man fa'alah, tanpa melihat kepada orang yang mengerjakan. Itu amar ma'ruf nahi mungkar tuh ya. Kalau kita menginginkan sesuatu yang dicapai tanpa melihat siapa yang jadi anda kata ada orang luar Islam tapi mau amar, kita ikuti juga tuh, min ghairi ayyatabiru ila man fa'alah. Wa kullu muhimmin in qasadu tahassulah min ghairi ayyatabiru ila man fa'alah. Dan tiap-tiap perkara yang penting termasuk amar ma'ruf nahi mungkar, in qasadu tahassulah, jikalau mereka menginginkan untuk mencapainya, melakukannya, min ghairi, tanpa ayyatabiru, untuk melihat man fa'ila man fa'alah. Lebih baik ngapalin zubat tuh daripada ngapalin maulid Nabi. Makanya kadang-kadang kita karena kebodohan kita seringkali menghafalkan sesuatu yang sebetulnya ada yang lebih penting yang harus kita hafalin, ilmu fikih. Orang hafal Barzanji bagus, tapi lebih bagus ngapalin zubat tuh, kata Habib Zain bin Sumet ya dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarab lah gitu. Nah ini kalau mau ditempuh, makanya saya kasih nama Ustaz Sulaiman tuh Majlisul Raudatul Mustarsyidin. Ada kitab Bughyatul Mustarsyidin, bukan Bughyatul Juhala, ternyata Bughyatul. Kenapa? Ulama mengatakan kalau orang bodoh, dia tahu dia bodoh, ajarin dia. Maka ada kitab Bughyatul, mengajarkan orang-orang yang tahu kebodohannya, bukan Bughyatul Juhala atau Bughyatul Jahilin. Enggak mungkin ada kitab Bughyatul Jahilin. Tahu Raudatul Jahilin, ada Raudatul Mustarsyidin. Minimal kita mustarsyid, kalau enggak alim mustarsyid ya. Mustarsyid orang yang bodoh tapi tahu kalau dirinya bodoh. Fadzalika mustarsyidun
fa'allimuh, itulah orang yang minta diajarin maka ajarkan dia. Itu ini kita majelisnya mustarsyid aja, kita mustarsyid, kita tahu bodoh bahwa kita diri bodoh, kita yang tahu tentang kebodohan kita, makanya kita ngajar. Fa'allimuhu, maka ajarkanlah ia. Wallahu a'lam wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.